keluarga besar Rasulullah SAW, dari mulai yang terdekat sampai yang terjauh. Di sini terdapat 50 tali kekerabatan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dimulai dari nasabnya ke atas, kemudian anak-anaknya ke bawah, kemudian paman-pamannya ke samping, cucu-cucunya, perempuan-perempuan yang pernah menyusui Rasulullah SAW, semuanya dijelaskan di sini. Sebagai contoh, kita mulai dengan nasabnya yang mulia. Beliau adalah orang pilihan dari keluarga yang terpilih. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah adalah anak yang paling disayangi oleh kakeknya di antara anak-anaknya yang lain, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, hingga bin Ismail alaihissalam dan bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah masih keturunan Ibrahim. Kemudian jika kita ingin mengetahui paman-pamannya, saudara dari ayahnya, ada 12. Namun yang mendapati Rasulullah diutus menjadi seorang nabi hanya 4. Ada Abu Talib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Yang merah ini adalah pamannya yang masuk ke dalam agama Islam. Namun Abu Talib dan Abu Lahab masih dalam keadaan kufur. Kalau kita ingin mengetahui anaknya, tadi kita sebutkan ada 2. Ternyata satunya lagi ada Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau Qasim dan Abdullah ini adalah dari Khadijah. Putri-putrinya ada 4 ya. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Namun ketiga anaknya Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah meninggal dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Adapun Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana beliau harus kehilangan 3 anaknya laki-laki. Begitu juga 3 anak perempuan yang hanya hidup setelah Rasulullah, hanya Fatimah. Dan dari sinilah Rasulullah mendapatkan keturunan yang banyak, memiliki cicit yang banyak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kalau kita ingin mengetahui yang pernah menyusui Rasulullah, yang paling terkenal adalah Halimah Sa'diyah, juga di sini termasuk ibunya, dan Thuwaibah, pembantunya Abu Lahab, dan wanita-wanita yang lainnya, jumlahnya ada 9. Di sini juga disebutkan tentang iparnya Rasulullah ya. Di sini iparnya Rasulullah disebutkan. Rasulullah mempunyai istri Khadijah, kemudian Khadijah memiliki saudara Khalid dan Uqayyah Khala. Semuanya disebutkan di ensiklopedia Taman Muhammad SAW. Jadi dari yang mulai terdekat hingga yang terjauh disebutkan di sini. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Termasuk ini juga yang di sini. Di layar ini disebutkan tentang nasab Rasulullah yang mulia dalam bentuk video. Jadi Rasulullah memiliki akhlak yang mulia dan juga memiliki nasab yang mulia. Setelah kita membicarakan tentang kehidupan beliau, akhlak beliau, dan nasab beliau, kita akan membicarakan fisik beliau yang mulia. Di sebelah sini. Yang mana di sebelah sini? Ketika kita mensifati jasad Rasulullah, maka sesungguhnya kita sedang mensifati jasad manusia terbaik di muka bumi. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia. Dari mulai wajahnya, kepalanya, badannya, anggota tubuh yang lainnya, semuanya adalah kemuliaan. Berbicara tentang kemuliaan, saya ambil contoh di sini tentang wajah beliau. Dia berkulit putih, seluruh tubuh beliau berkulit putih. Beliau memiliki wajah yang tampan ya, wajah yang bercahaya. Dahi beliau lebar dan bercahaya. Alis beliau tebal dan bersambung. Ada rambut-rambut halus. Kalau beliau berwudu terlihat kilauan rambut halus di antara alisnya. Ya. Kemudian Jabir bin Abdullah pernah suatu saat di malam bulan purnama, beliau berjalan, di hadapan beliau ada Rasulullah. Kemudian beliau menatap ke bulan purnama yang indah. Kemudian beliau menatap ke wajah Rasulullah. Beliau berulang lagi melihat ke bulan purnama. Kemudian melihat ke wajah Rasulullah. Kemudian Jabir berkata, wallahi wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Subhanallah. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di hadapan Rasulullah, apa yang akan kita rasakan? Ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Ya, Rasulullah adalah makhluk yang mulia. Rambut beliau panjang bergelombang, kemudian hidung beliau mancung, mata beliau lebar, kemudian